Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sari. Sari. Halo teman-teman Humendala. Selamat datang di Humendala Talks episode ketiga. Hari ini kita akan membahas Humendala Stories Mental dan Fisik Siap ke Alam. Hari ini kita bersama saya sendiri Ismail. Dan kali ini saya ditemani oleh Bang Alwi Risman pada pemateri pada pagi hari ini. Gimana kabarnya Bang Alwi Risman? Untuk kondisi alhamdulillah sekarang sehat lah. Sehat ya. Sehat-sehat. Untuk sekarang kesibukannya apa aja Bang Risman nih? Kalau untuk kesibukan sekarang ya sebagai yang utama ya sebagai mahasiswa aktif. Kemudian juga sebagai pengurus di Mapala Humendala. Nah, di pagi hari ini kan kita memasuki materi mengenai mental dan fisik siap ke alam. Nah, menurut Bang Alwi Risman nih, mental untuk siap ke alam ini harus gimana nih Bang Risman? Sebenarnya kalau untuk mental siap ke alam itu tergantung lagi di psikologi pribadi seorang ya. Misalnya kalau bisa itu sebelum kita ke alam itu jangan membawa beban pikiran yang terlalu berat lah dari tempat asal kita, karena nanti takutnya di ketika kita melakukan kegiatan di alam bebas itu bisa dapat mengganggu kegiatan kita ketika kita di alam bebas. Nah, takutnya di situ kita terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan ketika kita berkegiatan di alam bebas, karena beban pikiran yang kita bawa sebelum kegiatan tersebut. Jadi kalau misalnya kita nih mau berkegiatan alam bebas nih Bang, ketika kita mental kita lagi down atau lagi segala macam pun, baiknya tuh kita tidak boleh berkegiatan di alam bebas atau gimana tuh Bang? Sebenarnya itu kembali lagi ke personal masing-masing ya. Kadang ada yang orang yang bilang dia ke alam karena untuk mencari ketenangan. Dan ada juga orang-orang yang bilang kayak gitu. Dia misalnya mendaki gunung karena ingin healing lah dari sibuknya kehidupan, sibuk masalah percintaan atau masalah keluarga. Itu sebenarnya bagus juga untuk tujuan kegiatan yang dilakukan dalam bebas tersebut, contohnya kayak mendaki gunung kan. Tapi alangkah baiknya kalau untuk kesiapan mental kita sebelum ke alam itu ya kembali lagi tergantung. Kalau bisa jangan terlalu memikirkan hal-hal yang di luar kegiatan tersebut, takutnya nanti mengganggu kegiatan tersebut kan. Nah, kalau untuk mengenai fisik nih Bang, apakah sebelum kita melakukan kegiatan bebas nih, contohnya misalnya naik gunung atau lagi survival, apakah nih fisik kita ini harus kuat nih atau gimana nih Bang? Kalau untuk fisik ya, sebenarnya kalau untuk kegiatan bebas tuh yang terutama sekali itu fisik, dari fisik orang melakukan kegiatan tersebut. Masalahnya contoh, kita ambil contoh aja ya. Ini kan kayak kegiatan mendaki gunung nih. Nah, kegiatan mendaki gunung ini kan salah satu olahraga ekstrim yang banyak menggunakan aktivitas fisik. Nah, misalnya kita melakukan kegiatan tersebut, kita tidak ada persiapan fisik sebelum kegiatan. Nah, takutnya nanti pas kegiatan itu terjadi suatu hal yang tidak diinginkan lah, kayak cedera atau penyakit yang sering terjadi di gunung kayak hipotermia dan segala macam itu. Makanya diwajibkan
bagi orang yang mau kegiatan alam bebas itu untuk melakukan kegiatan fisik sebelum kegiatan tersebut, untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Jadi kalau untuk latihan fisik nih, untuk memulai kegiatan alam bebas itu sangat penting Bang ya, untuk agar kita di suatu kegiatan alam bebas tuh mental kita pas, fisik kita pas gitu kan Bang ya. Nah Bang, saya mau nanya lagi nih Bang, gimana sih ketika seseorang pendaki gunung nih fisiknya tidak pas, mentalnya tidak pas. Nah, gimana tuh tanggapannya tuh Bang mengenai orang yang mendaki gunung? Soalnya di zaman sekarang nih kan Bang, untuk kegiatan alam bebas tuh contohnya yang mendaki gunung tuh dia nih mendaki gunungnya lebih ke apa aja nih Bang, kayak konten segala macam. Nah, kalau untuk tanggapan Bang Ali itu gimana tuh Bang? Kalau tanggapan aku ya secara pribadi itu sebenarnya nggak menjadi masalah orang yang tiba-tiba mendaki gunung nih. Sebenarnya nggak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah itu ketika dia melakukan pendakian tersebut, dia nggak ada kayak latihan fisik sebelum kegiatan. Kemudian dia nggak tahu ilmu-ilmu, minimal ilmu-ilmu dasar yang digunakan untuk kegiatan mendaki kayak survival, kayak navigasi. Nah, itu untuk walaupun sekarang di dunia pendakian tuh mungkin kalau untuk beberapa gunung, kalau untuk jalur pendakian itu sudah sangat jelas. Tetapi kita kan untuk mengantisipasi nih, kayak misalnya tersesat di gunung dan segala macam. Nah itu uh, akibatnya ketika kita tidak mempunyai ilmu dasar untuk melakukan kegiatan alam bebas. Nah alangkah bagusnya bagi orang awam nih yang mau mendaki gunung itu melakukan untuk apa? Bukan melakukan, mengantisipasi akibat yang akan terjadi ketika misalnya melakukan kesalahan di gunung tersebut. Misalnya kayak kita hipotermia atau tersesat di jalur misalnya, itu harus dipikirkan dulu kayak mana antisipasinya. Makanya tadi di awal itu sebelum melakukan kegiatan itu harus memiliki ilmu dasar untuk melakukan kegiatan alam bebas dan juga kesiapan fisik sebelum melakukan kegiatan tersebut. Kayak kalau sebenarnya untuk pendaki bisa dibilang pendaki FOMO lah namanya ya. Ya sebenarnya nggak menjadi masalah sebenarnya. Itu pun bagus juga untuk explore keindahan yang ada di daerah tersebut. Nah, itu tujuannya bagus kalau untuk bikin konten dan segala macam itu. Tapi alangkah bagusnya di konten tersebut masukkan juga edukasinya tentang bagaimana cara melakukan kegiatan alam bebas, persiapan sebelum melakukan kegiatan tersebut. Nah, bagusnya kayak gitu untuk konten-konten yang berbau kegiatan alam bebas lah ya. Iya. Nah, untuk kegiatan alam bebas nih Bang, apakah kita nih harus membutuhkan ilmu nih atau membutuhkan bekal nih untuk berkegiatan di alam bebas? Contohnya kan tadi udah disebutkan nih seperti navigasi, survival. Nah, selain itu ada lagi nggak materi atau bekal kita sebelum untuk berkegiatan di alam bebas nih Bang Alwi? Sebenarnya untuk materi itu lumayan banyak lah untuk materi dasar ya, kayak itu kan climbing, kayak misalnya kita melakukan kegiatan panjat tebing. Nah, itu bisa itu ilmu dasar yang harus diketahui bagi orang yang ingin melakukan kegiatan panjat tebing tersebut. Itu
namanya climbing. Nah di situ nanti materinya bisa kayak pro seeking, kemudian kayak rappelling. Nah itu merupakan ilmu-ilmu dasar yang harus diketahui sebelum melakukan kegiatan tersebut. Terus bisa kayak arung jeram. Nah itu ada lagi ilmu-ilmu dasarnya kayak cara cara menyelamatkan rekan ketika ada yang hanyut di sungai. Nah itu juga sebenarnya banyak ilmu-ilmu dasar yang kita harus ketahui sebelum kita melakukan kegiatan bebas tersebut. Ternyata Bang lebih ya untuk materi-materi kegiatan alam bebas ini sangat banyak Bang ya. Nah, kalau gimana nih tanggapan Bang Alwi nih yang orang awam nih yang belum mengenai tentang kegiatan alam bebas seperti yang Bang Alwi tadi sudah jelaskan kayak seperti climbing, terus pengarungan sungai. Nah, gimana tanggapan Bang Alwi itu yang tidak memiliki bekal nih? Apakah orang awam tersebut tuh bisa melakukan kegiatan tersebut? Gimana nih tuh? Untuk tanggapannya sebenarnya ini kan kita ambil contoh aja lah ya. Kita sebagai orang awam nih. Nah, tiba-tiba kita melakukan kegiatan di alam bebas tanpa adanya ilmu pengetahuan tentang kegiatan tersebut. Contohnya kayak arung jeram lah ya. Nah, sedangkan kita berenang nggak pandai nih. Kita kan orang awam nih. Kita berenang nggak pandai dan ilmu tentang arung jeram nggak tahu juga. Nah, tiba-tiba perahunya terbalik, kita hanyut. Jadi yang disalahkan yang disalahkan akibat kejadian tersebut, kita nggak tahu siapa nih orang-orang. Misalnya kita nggak ditemukan atau hanyut hilang di sungai ya. Jadi kita nih nggak jadi bukan kita, orang luar ini beranggapan mungkin karena udah biasanya karena kita tidak kebiasaan masyarakat kita ya, karena kita tidak punya ilmu, kemudian kita melakukan kegiatan bebas, ada terjadi kecelakaan. Nah itu biasa disalahkan setan-setan tuh. Kayak di sungai, hanyut. Nah, ada yang bilang tidak setan apa segala macam. Sebenarnya kan dari kita sendiri nih yang nggak pandai berenang lah, yang nggak tahu cara-cara untuk melakukan kegiatan arung jeram lah. Nanti disalahkan lagi setan tuh. Ini nih ditarik nih sama makhluk halus di sungai nih. Kayak gitu biasanya. Lagi kegiatan di gunung, kayak kita navigasi nggak ada ilmunya, kemudian kita melakukan pendakian gunung, tiba-tiba hilang. Nah, ada lagi yang bilang tuh disesuaikan sama setan, ada nanti bayangan putih ditariknya, misalnya kayak gitu. Sebenarnya kan dari orang tersebut nih yang nggak punya ilmu untuk tentang kegiatan tersebut, kayak mendaki gunung tuh nggak punya ilmu navigasi, nggak punya ilmu survival. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi Bang sebetulnya itu bukan kesalahan dari makhluk-makhluk halus gitu ya yang beredar di telinga-telinga masyarakat tuh kan Bang. Nah sebetulnya itu bukan kesalahan dari makhluk halus tuh teman-teman. Itu kesalahan dari kita sendiri yang tidak memiliki ilmu di kegiatan alam bebas yang sudah dijelaskan kepada Bang Alwi tadi nih. Yang mengenai ilmu alam bebas tuh sangat penting tuh bagi kita nih yang suka berkegiatan di alam bebas, seperti ya salah satunya yang biasanya yang dilakukan tuh ya mendaki gunung. Nah, kepada Bang Alwi nih, ini kan tadi kita ini udah menjelaskan nih tentang kegiatan alam bebas segala macam. Nah, dari sini nih Bang Alwi nih apa aja nih kegiatan alam bebas yang sudah diikuti nih? Kalau untuk kegiatan alam bebas, saya lebih jatuhnya lebih sering ke pendakian gunung ya. Itu kalau dari
Saya pribadi itu untuk mulai mendaki gunung itu di tahun 2020. Itu sebelum Covid merajalela. Nah, itu pertama kali saya melakukan pendakian itu di Gunung Merapi. Nah, alhamdulillah saya udah pernah naik Gunung Merapi sebelum ditutup nih. Nah, jadi Permanen udah, Bang ya. ya udah ada lah cerita sedikit tentang Gunung Merapi kan. Itu saya kelas 1 SMA. Nah, itu karena saya nggak saya belum pendaki FOMO lah pas saat itu. Saya nggak ada ilmu dasar nih untuk kegiatan ke gunung. Contohnya survival navigasi nih. Tapi tadi yang saya bilang juga kan rata-rata sekarang gunung itu jalurnya udah jelas. Jadi misalnya kita nggak tahu rutenya, kita ikuti aja jalur-jalur jalur-jalur yang ada di gunung tersebut. Nah, biasanya lagi kayak di Gunung Merapi itu kan terakhir saya ke sana itu yang 2020 itu bertepatan di tanggal 16 Agustus. Jadi kondisi Gunung Merapi itu sangat ramai lah untuk saat itu. Karena orang biasanya kan ingin merayakan kemerdekaan di puncak gunung nih biar kalian ya. Makanya itu mungkin ada ribuan pendaki tuh pas saat itu. Kayak kalau untuk jalan sendiri itu nggak bisa lah. Orang ramai jadi tiap kayak tiap di pemberhentian tuh pasti ada aja rombongan orang. Itu tanpa persiapan ya. Bagi saya pas saat itu mendaki FOMO, memang nggak ada ilmu sama sekali. Pas melakukan kegiatan tersebut, kayak pendasarannya dari fisik lah. Itu dari fisik tuh nggak ada persiapan segala macam, dan ilmu dasar juga nggak ada persiapan, nggak. Terus akibat dari pendakian tersebut dari aku pribadi emang juga nggak tahu nih apa akibat misalnya hilang atau hipotermia nih. Nah, dari aku pribadi itu nggak ada ilmunya. Nggak ada Bang ya. Nggak ada ilmunya. Kemudian terus kayak peralatan itu memang nggak ada juga ilmunya tuh. Ya pergi cuman di ya hasil diskusi di warung lah. Diajak naik gunung, kapan kita naik gunung. Nah, tapi ilmunya semua kami itu berangkat 9 orang, hampir semua nggak punya ilmu tuh. Bukan hampir semua, cuma satu yang udah punya ilmu, bukan ilmu lah, minimal tuh pengalaman mendaki gunung tuh cuma satu orang. Nah, jadi yang lain tuh ya bisa dibilang pendaki FOMO semua pas saat itu. Nah, makanya syukur alhamdulillah ya nggak terjadi hal-hal buruk lah pas kami melakukan pendakian tersebut. Kemudian mungkin itu juga penyebab saya masuk Mapala. Karena punya ketertarikan nih untuk mendaki gunung nih, dan ilmu pun juga nggak punya nih kan. Nah, makanya saya masuk Mapala. Mungkin setahu saya dulu Mapala itu kan berkegiatan di alam bebas nih. Jadi pasti dikasih ilmu dasar lah untuk melakukan kegiatan di alam bebas. Kayak saya gabung ke Mapala, kebetulan Mapala Mendala saya gabung. Untuk kegiatan pendakian saya udah ke Gunung Merapi, Talang, kemudian Kerinci, terus juga Talamau. Nah, terakhir kemarin itu ke Gunung Sago. Nah, dari situ saya dapat mengetahui bahwa banyak orang yang melakukan pendakian tanpa persiapan tuh
akibatnya ya bisa dibilang lumayan fatal. Contohnya kayak kemarin tuh pas saya ke Gunung Kerinci itu kami jumlah 20 orang nih satu rombongan. Nah, dari 20 orang itu Gunung Kerinci ini kan biasanya bukan biasanya. Kalau kami kemarin itu estimasi waktunya tuh 3 hari 2 malam. Karena persiapan fisik dari kawan-kawan ini ada yang kurang. Nah, jadi pas mendaki itu kondisi aman, kondisi fisiknya. Nah, pas turun ada satu kawan nih. Nah, dia mengalami cedera pada kaki. Kakinya kalau nggak salah katanya tuh urat-urat sendinya tuh tegang. Nah, itu akibat karena nggak ada melakukan pemanasan, kemudian nggak ada melakukan latihan fisik sebelum ke alam bebasnya. Nah, di situ saya saya jadi sweeper lah, kalau di pendaki itu ada namanya sweeper tuh kan. Nah, saya jadi sweeper untuk kawan tersebut tuh dari shelter 1 sampai ke bawah. Jadi saya yang gandeng kawan ini untuk sampai ke bawah. Nah, itu lagi. Dari situ saya dapat ilmu bahwasanya memang latihan fisik ini sangat penting untuk kita sebelum melakukan kegiatan di alam bebas. Jadi begitu Bang ya. Jadi untuk latihan fisik nih sebelum kita berkegiatan di alam bebas nih sangat penting Bang ya. Ya salah satunya tuh untuk mengurangi cedera ya Bang ya. Cedera untuk ketika kita sedang melaksanakan pendakian, untuk menghindari juga nih eh, hipotermia dengan adanya fisik yang kuat. Jadi kita bisa menghindari dengan itu. Nah, kalau tanggapan Abang nih, kan tadi udah menjelaskan nih tentang gimana pendakian itu. Pas Abang pendakian pertama tuh kan tanpa adanya bekal atau tanpa adanya pengalaman nih tentang kegiatan alam bebas. Nah, sebelumnya tuh kan Abang tuh udah tahu nih tentang bekal-bekal untuk pendakian nih untuk berkegiatan di alam bebas. Nah, jadi gimana tuh Bang tanggapan Abang nih sebelum yang belum sebelum memulai pendakian tuh dengan adanya bekal dan mendaki tuh dengan adanya bekal nih. Menurut Abang nih gimana nih tanggapannya nih antara keduanya tuh? Eh, Tadi yang saya tangkap tuh dari pertanyaan saudara Daeng ini kan pendakian kegiatan sebelum kegiatan yang tidak memiliki bekal pengetahuan dengan kegiatan yang memiliki bekal pengetahuan ya. Iya ya. Saya ambil contoh dari saya pribadi lah ya. Iya ya. Itu kan tadi yang udah saya bilang tuh pendakian pertama itu kan saya pribadi itu memang nggak ada bekal sama sekali, latihan fisik nggak ada, ilmu kegiatan alam bebas juga nggak ada. Kemudian kondisi gunung pun kayak apa medannya di Merapi tersebut itu pun saya sendiri nggak mengetahui. Nah, di situ kami itu sangat kesulitan lah terutama itu di logistiknya, di manajemen perjalanannya, karena kan sebelum melakukan kegiatan itu di luar dari fisik, kemudian dari mental, kemudian itu ada juga tuh yang namanya manajemen perjalanan, kayak mengatur logistik, kayak mengatur peralatan, waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut kan. Nah, sebelum berangkat itu kami memang nggak ada tahu tuh ilmunya itu. Nah, pas kami melakukan pendakian itu, nah disitulah kami dapat sulitnya
kayak makan, pembagian logistik itu di care siapa-siapa aja, di siapa-siapa aja yang bawa logistik. Nah, di situ kami kriteриanya. Misalnya pengalaman kemarin tuh ada 2 orang yang duluan. Nah, rupanya yang 2 orang ini yang bawa logistik. Yang kami yang tinggal di belakang ini, jadi ya makan snack, roti, masak mie, ya cuma itu aja. Itu kami terpisah tuh karena kondisi udah mau hujan dan juga udah mau malam, kondisi maghrib. Kayak kami berhenti duluan di bawah, ya, yang sementara 2 orang ini udah duluan ke atas. Jadi orang ini nggak tahu kalau kami ini berhenti. Nah, kalau dikejar pun dengan kondisi hujan kayak gitu, jadi tidak memungkinkan. Makanya kami buat tenda duluan. Nah, rupanya di dalam carrier yang dibawa sama kawan-kawan ini yang di belakang itu untuk beras, untuk logistik lainnya itu nggak ada. Yang ada itu cuma snack. Itulah kami makan ketika kondisi hujan tuh, perut lapar kan kami pergi itu 9 orang. Jadi 7 orang nih makan satu plastik roti itu, biskuit itu. Itu karena nggak punya ilmu tadi ya. Kemudian setelah gabung ke Mapala Mendala, di situ kan kita dikasih ilmu nih untuk kegiatan persiapan sebelum melakukan kegiatan alam bebas. Kalau untuk setelah gabung itu, setelah saya melakukan pendakian lagi di beberapa gunung kayak Talang, Talamau, Sago, Kerinci itu. Nah, situ saya sangat merasakan, bukan merasakan, itu saya sangat terbantu dengan adanya ilmu-ilmu survival. Kemudian kayak manajemen perjalanannya, kayak mengatur logistiknya. Nah, itu saya sangat terbantu itu. Kayak dia sebenarnya simple, tapi berpengaruh ketika melakukan kegiatan. Kayak cara menyusun logistik di carrier. Nah, itu sangat dia kegiatannya ya memang kelihatannya memang simple. Cuman ya orang bilang masukkan aja lah, kan cuman penting muat. Nah, tapi dengan masukkan aja lah tuh, kadang di situ kesalahannya, kadang berat ke bawah. Logistiknya tuh dia sebenarnya logistik itu bisa di minimalisir bebannya dengan cara packingnya tuh harus sesuai urutannya. Nah, makanya di situ sangat perlu untuk mengetahui tentang bagaimana cara packing yang bagus agar tidak menjadi beban lah untuk diri kita sendiri. Nah, di situ saya sangat merasakan ilmu yang saya dapat di Mapala Mendala ketika melakukan kegiatan tersebut. Mungkin itu aja sih Bang Alwi yang dapat saya tanyakan atau kita diskusikan mengenai kegiatan alam bebas ini. Terima kasih kepada Bang Alwi telah memberikan nih tentang pengalaman ataupun ilmu-ilmu yang telah dibilang tadi tentang mengenai kegiatan alam bebas. Nah, jadi kepada teman-teman, untuk berkegiatan alam bebas nih sangat penting nih, yang suka nih berkegiatan yang bebas, bahwa di alam bebas tuh kita nih harus memiliki ilmu dasar nih mengenai kegiatan alam bebas. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman Mapala Mendala yang sedang menonton. Jangan lupa like dan komen dan share video ini kepada teman-teman biar video ini semakin banyak nih ditonton agar ilmu tentang alam bebas nih banyak dipelajari nih
teman-teman yang suka berkegiatan di alam bebas. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.